Kejaksaan dan kepolisian seperti bergerak berlawanan arah. Kejaksaan bergerak ke depan dan terus merangsek, sementara kepolisian justru bergerak ke belakang, terus mundur atau setidaknya stagnan, jalan di tempat. Kejaksaan mengungkap suap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas Ronald Tanur atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti secara spektakuler. Sementara kepolisian di NTT justru melabrak dan memecat anggotanya sendiri, yakni Ibda Rudi Soik, yang dianggap justru ingin membongkar mafia penyeludupan BBM bersubsidi dan tindak pidana perdagangan orang. Ibda Rudi Soik justru dibela oleh masyarakat NTT dan sejumlah anggota DPR RI di Komisi 3. Ibda Rudi Soik bisa-bisa tak jadi dipecat. Kejaksaan justru membongkar mafia kasus yang sudah berlangsung lama akibat terbongkarnya suap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu adalah Zarof Richard, mantan pejabat di Mahkamah Agung, pensiunan tahun 2022, bukan hakim tapi mengatur perkara dengan cara dan maunya sesuai pesanan. Tak tanggung-tanggung, uang tunai baik rupiah maupun uang asing termasuk emas batangan ditemukan di kediamannya dengan total hampir 1 triliun rupiah. Zarof Richard mengajarkan tak perlu memiliki mesin uang untuk memiliki uang sebanyak itu. Mesin uangnya cukup berupa kasus-kasus yang ingin dimenangkannya secara ilegal. Itu memang gila sih, dan kejaksaan mampu menghentikan kegilaannya itu. Apa tak hebat? Lalu pihak kepolisian sedang membongkar kasus apa saat ini? Ibda Rudi Soik sampai dibela langsung ponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati, yang juga anggota DPR RI. Ternyata Ibda Rudi Soik masih ada hubungan dengan Wilfrida, TKW yang dulu diselamatkan oleh Prabowo dari hukuman mati tahun 2015. Dari Ibda Rudi Soik lah pihak Prabowo mengetahui banyak tentang Wilfrida. Mereka satu marga sehingga Rudi Soik pun turut membantu usaha Prabowo waktu itu untuk membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Artinya rekam jejak dari Ibda Rudi Soik ini terbilang bagus dan jauh sekali dari tuduhan seperti yang ditimpakan kepada dirinya oleh atasannya di kepolisian yang mengakibatkan dia langsung dipecat dengan tidak hormat. Jadi atasannya sedang membela pihak yang mana? Anak buahnya yang sedang bekerja lurus atau justru para mafia yang beroperasi sudah begitu lama? Seakan tak mau puas dan berhenti, kemarin pihak kejaksaan kembali menggebrak mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor gula pada tahun 2015. Penetapan tersangka Tom Lembong ini tidak tiba-tiba saja. Sudah 90-an saksi diperiksa pihak kejaksaan sejak tahun 2023. Bisa jadi karena terkait Pilpres di mana Tom Lembong menjadi salah satu orang penting di salah satu pasangan calon, pihak kejaksaan diam-diam terus mengusut kasus ini dan baru kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Akan ada saja tuduhan bermuatan politis dalam pertersangkaan Tom Lembong ini. Tapi melihat konsistensi dari pihak kejaksaan, rasanya tuduhan miring seperti itu akan sangat mudah untuk ditepis. Saat ini kepolisian di Sulawesi Tenggara sedang digugat pula karena mentersangkakan guru SD honorer Supriyani dengan tuduhan penganiayaan kepada muridnya yang kebetulan orang tua dari murid ini seorang polisi. Kasusnya sudah sampai di pengadilan, tapi karena desakan masyarakat, pihak kejaksaan menangguhkan penahanan terhadap Ibu Supriyani ini. Memang kasus penganiayaan guru terhadap murid tak dapat dibenarkan, tapi hanya karena orang tua murid itu seorang polisi, lalu bisa dengan mudah mentersangkakan seorang guru, alangkah memprihatinkannya, sampai pula diprotes luas oleh masyarakat akibat kasus yang menodai rasa keadilan masyarakat ini. Berat betul pekerjaan rumah kepolisian kita ini, sementara kejaksaan terus membongkar kasus-kasus yang membuat negara ini sulit menjadi negara maju.
yang satu bergerak ke belakang stagnan, yang lainnya terus maju ke depan. Mestinya kepolisian dan kejaksaan sama-sama bergerak ke depan, bukan justru ke belakang. Begitulah